untuk memudahkan, jadi kita ini awalnya al-maut, mati, yang kita hidup disebut dengan al-hayat. Boleh ditulis begini ya, al-hayat, atau ditulis al-hayat biasa ya. Al-hayat itu maksudnya dunia, hidup di dunia ini. Oke. Habis itu nanti kita ngalami mati lagi, al-maut. Habis maut ini kita hidup lagi, tapi hidup yang selama-lamanya. Bahasa Arabnya al-hayawan. Al-hayawan. Atau disebut dengan darul akhirah. Nah, ini yang disebut oleh Al-Quran dengan ahyaitanas natain wa amatanas natain. Kita hidup 2 kali, mati 2 kali. Matinya 2 kali, hidupnya 2 kali. Ya. Jadi salah kalau kita ngomong hidup kan hanya sekali. Enggak, hidup 2 kali. 1 hidup di dunia, 2 hidup di akhirat. Weh, mumpung hidup kan cuma sekali. Nanti nyesel loh kamu. Bilang sama dia, enggak, saya hidup 2 kali. Al-Quran yang menyatakan ahyaitanas natain. Kami dihidupkan 2 kali dan mati 2 kali. Nah, jadi sekuennya begitu. Yang menarik perhatikan ya, kata hayat itu artinya hidup. Tapi kalau dikasih akhiran alif sama nun, hayawan, dari kata hayat menjadi maknanya kehidupan yang sempurna, seperti Rahman ya. Jadi hayawan hidup yang sempurna. Karena itu hayat hidup yang tidak sempurna. Karena itu dunia ini tidak sempurna. Keadilan tidak sempurna, semuanya lah tidak sempurna. Semuanya akan hancur, disebut dengan hayatud dunia. Dunia artinya lebih pendek. Karena itu akhirat lebih sempurna ya. Oke, begini. Oh nggih supir. Kita sholat dulu lah, habis itu kita lanjutin. Selesaikan ayat yang kedua, insyaallah ngapunten boten selesai 4 ayat karena memang pengantar awal biasanya memang agak lebih lama. Insyaallah lebih cepat lagi. Kita insyaallah bisa menyelesaikan 2-3 kali pertemuan lah insyaallah ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Kata dunia berasal dari kata dana, artinya dekat. Kemudian dirubah menjadi adna, artinya lebih dekat. Dari kata adna, kemudian karena bentuknya perempuan menjadi dunia, artinya lebih dekat. Jadi makna dunia itu sesuatu yang lebih dekat. Kenapa? Karena ada yang lebih jauh, ada yang lebih sempurna. Walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa, kata Al-Quran Al-Karim. Lebih baik dan lebih kekal. Kenapa? Karena memang dunia maknanya begitu. Oke. Jadi kita ini awalnya mati terus hidup, tapi hidupnya disebut Al-Quran dengan ad-dunya. Hidup yang lebih pendek, lebih tidak baik, lebih tidak kekal dan seterusnya ya. Hayat sendiri di dalam Al-Quran memiliki banyak makna ya, dari banyak turunan ya. Dari kata hayat itu muncul kata yang pertama hayatun ya, hayatun ular. Ular itu sifatnya bergerak. Karena itu hidup itu disebut hidup jika kita bergerak. Lek mati, kata lagunya orang Jawa, medeni bocah karena tidak bergerak ya. Kalau ada mayit bergerak, medeni bocah ya, seluku-seluku batok ya, batok ela-elo ya, wong mati ya. Kalau dia bergerak yen obah medeni bocah ngoten nih. Le obah mayit medeni bocah, kata. Karena itu sifat hidup adalah bergerak. Karena itu orang Arab menamai ular dengan hayyatun. Kenapa? Karena dia bergerak terus. Malu orang Arab juga menyebut dengan haya. Kenapa? Karena orang hidup itu harus punya malu. Seakan-akan yang namanya hidup ya malu. Kalau you tidak punya malu, ya sama saja dengan kamu tidak punya kehidupan. Rasulullah SAW menyatakan, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya rasa malu, terserah. You ngelakuin apa aja dah. Karena you bukan manusia. Kita ini kalau ada orang tidak punya malu, kita nyebut apa? Oh, panjane kewan. Gitu. Ada orang tidak punya malu, selingkuh dia dan seterus macamnya, kita bilang panjane kewan Ustaz, wedus panjane, lah ngoten toh. Karena itu haya ya, haya. Hayyun segala sesuatu yang hidup. Dari situ kemudian muncul kata haya. Oke. Kemudian mati lagi, setelah itu kita hidup yang kekal. Karena itu hidup yang kekal itu tidak lagi disebut dengan hayat, tapi disebut dengan hayawan.
Hayawan itu hidup yang sempurna. Menariknya adalah kenapa hewan bahasa Arabnya juga hayawan? Karena hidup sempurnanya hewan itu ada di dunia ini. Kambing, sapi, semuanya lah, ayam, bebek, semuanya itu disebut hayawan. Kenapa? Karena hidup sejatinya dia hanyalah ada di dunia. Dunia ini adalah sejatinya tempat hidup mereka. Kenapa? Karena nanti dia tidak hidup di akhirat. Nanti dia cuma dibangkitin, siapa yang zalim disuruh membalas, habis itu mereka dijadikan debu. Sebagaimana akhir dari surah An-Naba. Lah, sementara kita ini bukan hayawan. Kapan nanti kita hidup sejati kita? Di akhirat. Karena itu Quran menyatakan wa inna darul akhirah lahiyal hayawan, kata Al-Quran. Sesungguhnya negeri akhirat itulah adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang sempurna. Al-Quran yang menyatakan wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Jadi kalau ada manusia merasa hidup sejatinya di dunia, rumahnya sejatinya ya di dunia, cita-citanya ya di dunia, karirnya ya di dunia, dia manusia nopo kewan? Hayawan. Niku maunya Al-Quranul Karim, agar kita ini jangan keliru. Hidup di sini cuma temporary, boten sejati, ngoten. Karena itu tidak boleh lepas ingatan kita akan mati. Apa yang membuat kita selalu ingat akan hayawan? Mati. Kalau tidak ingat mati, karena untuk masuk ke hayawan jenengan harus, saya juga harus mati.